Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fuad Andrian dengan NPM 21201040059 akan mempresentasikan hasil dari uji intervening dengan judul pengaruh perhatian orang tua dan disiplin belajar terhadap hasil belajar anak dengan sarana prasarana sebagai variabel intervening. Untuk yang pertama adalah hasil output SPSS regresi model yang pertama, yaitu ada model summary, ANOVA table, dan koefisien. Kita bisa dilihat di sini untuk hasil output SPSS regresi model kedua. Yang pertama ada model summary, ANOVA table, dan koefisien. Selanjutnya adalah interpretasi hasil output SPSS. Dari hasil output SPSS tersebut dapat dihasilkan bahwa yang pertama untuk menghitung koefisien jalur. Koefisien jalur model 1 mengacu pada output regresi model pertama. Pada bagian tabel koefisien dapat diketahui bahwa nilai signifikansi X1 sama dengan 0,857, lebih besar dari 0,05, dan X2 adalah 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hasil ini memberikan kesimpulan bahwa regresi model pertama yakni X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y dan X2 berpengaruh signifikan terhadap Y. Untuk selanjutnya, besarnya nilai R-square yang terdapat pada model summary adalah sebesar 0,619. Hal ini menunjukkan sumbangan X1 dan X2 terhadap Y adalah sebesar 61,9%, sementara sisanya 38,1% merupakan kontribusi dari variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian. Sementara itu, untuk nilai E1 dapat dicari dengan rumus E1 sama dengan akar kuadrat 1 kurangi 0,619 dapat dihasilkan 0,6172. Dengan demikian diperoleh diagram jalur model 1 sebagai berikut. Dengan X1 dan X2 melalui jalur Y adalah X1 0,021 dan X2 0,773 dan E1-nya adalah 0,6172. Selanjutnya untuk koefisien jalur model 2, berdasarkan output regresi model 2 pada bagian tabel koefisien X1 sama dengan 0,001 lebih kecil dari 0,05 dan X2 adalah 0,641 lebih besar dari 0,05 dan Y-nya adalah 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hasil ini memberikan kesimpulan bahwa regresi model kedua yakni X1 berpengaruh signifikan terhadap Z dan X2 tidak berpengaruh signifikan terhadap Z dan Y berpengaruh signifikan terhadap Z. Terus selanjutnya adalah besarnya nilai R-square yang terdapat pada tabel model summary adalah sebesar 0,771. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi X1, X2, dan Y terhadap Z adalah sebesar 77,1%, sementara sisanya sebesar 22,9% merupakan kontribusi dari variabel-variabel lain yang tidak diteliti. Sementara untuk nilai E2 sama dengan akar kuadrat 1 dikurangi 0,771 diperoleh hasil 0,4785. Dengan demikian diperoleh jalur model struktur 2 sebagai berikut. Dapat dilihat pada jalur X1, X2, Y terhadap Z. Selanjutnya adalah B, tahap uji hipotesis dan pembuatan kesimpulan. Untuk yang pertama, analisis pengaruh X1 terhadap Y. Dari analisis di atas diperoleh nilai signifikansi X1 sebesar 0,857 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung tidak terdapat pengaruh signifikan X1 terhadap Y. Untuk yang kedua, analisis pengaruh X2 terhadap Y. Dari analisis di atas diperoleh nilai signifikansi X2 sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh signifikan X2 terhadap Y. Yang ketiga adalah analisis pengaruh X1 terhadap Z. Dari analisis diperoleh dari nilai signifikansi X1 sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh signifikan X1 terhadap Y.
Untuk yang keempat, analisis pengaruh X2 terhadap Z. Dari analisa diperoleh nilai signifikansi X2 sebesar 0,641 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung tidak terdapat pengaruh signifikan X2 terhadap Y. Yang kelima adalah analisis pengaruh Y terhadap Z. Dari analisa tersebut diperoleh bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh signifikan Y terhadap Z. Untuk yang keenam, analisis pengaruh X1 melalui Y terhadap Z. Dari analisis tersebut dapat diketahui bahwa pengaruh langsung yang diberikan X1 terhadap Z sebesar 0,021, sedangkan pengaruh tidak langsung X1 melalui Y terhadap Z adalah antara nilai beta X1 terhadap Y dengan nilai beta Y terhadap Z, yaitu 0,316 dikali 0,621 menghasilkan sebesar 0,1962636. Maka pengaruh total yang diberikan X1 terhadap Z adalah pengaruh langsung ditambah dengan pengaruh tidak langsung, yaitu sebesar 0,021 ditambah 0,1962636, yaitu dapat diperoleh 0,217236. Berdasarkan penghitungan di atas, diketahui bahwa nilai pengaruh langsung sebesar 0,021 dan pengaruh tidak langsung sebesar 0,217236, yang berarti bahwa nilai pengaruh tidak langsung lebih besar dibandingkan dengan nilai pengaruh langsung. Hasil ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung S1 melalui Y mempunyai pengaruh signifikan terhadap Z. Lalu untuk yang terakhir, analisis pengaruh X2 melalui Y terhadap Z, diketahui bahwa pengaruh langsung yang diberikan X2 terhadap Z sebesar 0,773, sedangkan pengaruh tidak langsung X2 melalui Y terhadap Z adalah perkalian antara beta X2 terhadap Y dengan nilai beta Y terhadap Z, yaitu 0,060 dikali 0,621 menghasilkan 0,03726. Maka pengaruh total yang diberikan X2 terhadap Z adalah pengaruh langsung ditambah dengan pengaruh tidak langsung, yaitu sebesar 0,773 ditambah 0,03726 sebesar 0,81026. Lalu berdasarkan hasil perhitungan di atas diperoleh nilai pengaruh langsung sebesar 0,773 dan pengaruh tidak langsung sebesar 0,81026, yang berarti bahwa nilai pengaruh tidak langsung lebih kecil dari nilai pengaruh langsung. Hasil ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung S2 melalui Y mempunyai pengaruh signifikan terhadap Z. Lalu dari beberapa pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengaruh X1 terhadap Z dapat ditolak, sedangkan pengaruh X2 terhadap Y diterima. Lalu untuk pengaruh X1, X2, dan Y terhadap Z dapat ditolak, dan pengaruh X1 melalui Y terhadap Z dapat diterima, sedangkan pengaruh X2 melalui Y terhadap Z diterima. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.